Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 5. Selamat bertemu kembali pada proses belajar mengajar pada perkuliahan mata kuliah Koperasi Syariah. Mudah-mudahan pada pertemuan kita hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menyerap berbagai ilmu, khususnya mata kuliah Koperasi Syariah ini. Dan pada pertemuan ke-7 ini kita melanjutkan tentang akad atau kontrak atau produk ya dalam sebuah koperasi syariah. Yang mana produk yang minggu kemarin kita pelajari dan belum tuntas sampai beres karena syirkah mudharabah ini begitu luas dan banyak ya, tidak hanya menyangkut tentang definisi dan jenis-jenis syarat maupun rukun, tetapi juga dalam aplikasinya di koperasi syariah ini terdiri dari dua kegiatan, baik dalam proses funding, penghimpunan dana, maupun dalam proses lending, penyaluran dana. Jadi berbeda dengan akad wadiah yang minggu sebelumnya kita pelajari, bahwa dalam aplikasinya yang namanya produk kontrak syirkah mudharabah ini ada dua macam. Jadi ada yang dari funding, penghimpunan dana, artinya simpanan dan deposito ataupun simpanan berjangka mudharabah, dan dalam aplikasinya koperasi memberikan sebuah pembiayaan, suatu pembiayaan kepada para anggota yang membutuhkan dana modal usaha, itu juga ada yang menggunakan syirkah mudharabah. Intinya dalam implementasinya baik di koperasi syariah maupun di perbankan syariah, skema mudharabah ini atau syirkah mudharabah ini ada dua aplikasi. Jadi nasabah atau anggota menyimpan dananya di koperasi, ada yang menggunakan syirkah mudharabah, dan koperasi menyalurkan dananya kepada anggota yang membutuhkan dana untuk permodalan usaha, itu juga ada yang menggunakan skema atau syirkah mudharabah, ya begitu. Jadi pasti ini akan kedalaman keluasannya untuk materi syirkah mudharabah ini memang pasti banyak ya begitu. Baik, mengulang di minggu kemarin bahwa syirkah mudharabah ini adalah kerjasama usaha. Nah ini kita lihat di skema slide yang di hadapan kita ini jadi mudharabah ini merupakan, bentar ya, share screen-nya kurang begitu baik. Kerjasama bisa dua pihak ataupun lebih ya, di mana satu pihak ini bertindak sebagai penyedia dana atau investor ya, atau istilah dalam syariah disebut dengan sohibul mal, dan satu pihak bertindak sebagai pengusaha mudharib ya gitu. Nah, kemudian si mudharib ini menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud, dan si sohibul mal atau investor membiayai seluruh kegiatan dari proyek usaha yang dijalankan oleh mudharib. Nah, saat usaha ini dijalankan yang dibiayai oleh investor atau sohibul mal dan dijalankan oleh mudharib, ke depan ini kan berharap ada keuntungan. Walaupun memang dalam realisasinya kadang ada untung, kadang ada rugi, kan begitu. Nah, di sini ada berbagi keuntungan, nah, proporsional atau nisbahnya ya. Nah, ini kita tulis di sini X dan Y. Nah, X ini tergantung dari kesepakatan antara mudharib dan sohibul mal di awal. Gitu. Kemarin kita ilustrasikan ada yang
80-20, 20-80 sebaliknya ya. Ada yang 50-50, ada yang 40-60. Tergantung dari kesepakatan antara investor dengan mudorib atau sohibul mal dengan mudorib. Ya, begitu. Nah, tentu saja sohibul mal dan mudorib ini terjadi bergaining position. Artinya, walaupun terjadi kesepakatan, mereka akan melihat tentang logis tidaknya untuk nisbah ini. Gitu. Jadi kalau mudorib merasa bahwa investasi sohibul mal ini tidak seberapa dibanding dengan pengerjaannya, maka bisa saja si mudorib yang meminta nisbah keuntungan ini lebih besar presentasinya dibandingkan dengan sohibul mal. Misalnya 60 untuk mudorib, 40 untuk sohibul mal. Begitu, ya. Tetapi juga sebaliknya, jika merasa dalam proyek usaha tertentu bahwa investasi sohibul mal lah yang paling dominan dan berperan dibanding dengan kegiatan usahanya, maka bisa saja si sohibul mal yang justru meminta lebih tinggi, meminta dengan harapan ya, ini sebenarnya realisasinya kan nanti bagaimana keuntungan, karena prosentasi nisbah berapapun prosentasinya jika dikalikan dengan 0 tidak ada keuntungan ya semuanya juga tidak ada keuntungan gitu. Nah, jika sohibul mal atau investor merasa bahwa proyek usaha ini peran pentingnya ada di investor, mungkin membutuhkan biaya yang luar biasa besar, sementara mudorib sifatnya hanya kecil dirasa, karena beda kegiatan usaha, beda jenis usaha ini akan beda lagi ya, bergaining positionnya antara tawar-menawar, posisi tawar-menawarnya, gitu, tergantung dari usaha dan pengorbanan yang dikeluarkan baik dalam bentuk dana oleh sohibul mal maupun dalam bentuk tenaga dan keahlian oleh mudorib. Intinya terjadi kesepakatan. Jika tidak terjadi kesepakatan karena yang satu kekeh dengan keinginannya, yang satu misalkan investor kekeh dengan pola yang dia pikirkan. Nah, misalkan yang satu ingin 60, yang satu juga ingin 60, tidak mau ya. Di situ tidak terjadi kesepakatan kerjasama usaha begitu ya. Oke. Nah, nanti pada saat usaha itu dikelola, kalau mendapatkan keuntungan maka akan dikalikan sesuai dengan nisbah yang ditentukan gitu. Nah, yang menjadi di sini sudah sesuai syariah adalah karena penghitungan prosentasi nisbah tadi pengalinya adalah terhadap pendapatan usaha yang dijalankan. Sementara jika di konvensional itu pengalinya selalu terhadap plafon yang dipinjamkan. Padahal usaha itu belum jelas untung dan ruginya. Bahkan kalaupun untung besar kecilnya juga belum jelas. Nah, disitulah yang tidak boleh oleh syariah itu, ya. Nah, skema yang barusan ini setelah Anda memahami, ini dalam aplikasinya ada dua. Ada di simpanan, artinya kalau di simpanan berarti yang memiliki dana, misalkan simpanan mudharabah, simpanan sukarela, yang punya pola mudharabah. Artinya itu telah terjadi kerjasama usaha dua pihak antara anggota penabung dengan koperasi. Nah, dalam kasus simpanan mudharabah, yang menjadi sohibul mal investor adalah anggota. Karena anggota yang memiliki dana dan bermaksud berinvestasi di koperasi syariah. Begitu ya. Nah, walaupun yang menjadi sohibul mal tidak hanya kita kan, ada anggota-anggota yang lainnya. Kalau kita punya simpanan mudharabah 1 juta, berarti kita sudah berinvestasi atau kerjasama usaha antara kita dengan koperasi syariah. Nah, nanti ada nisbahnya. Saat Anda membuka rekening simpanan sukarela dengan pola mudharabah,
di situ akan di brosur, bahkan di form pembukaan rekening, di situ akan dijelaskan nisbahnya 45 untuk anggota Sohibul Mal, 55 untuk mudorib koperasi syariah, misalkan begitu. Itu ada. Nah, jika lebih jelas lagi, saya harapkan bahwa Anda mulai mengimplementasikan. Artinya silahkan bisa datang ke koperasi syariah terdekat di wilayah Anda. Karena di semua kecamatan itu sudah ada koperasi syariah Masjid Besar Kecamatan, program pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Ya. Jadi silahkan. Kalaupun tidak ada, untuk implementasi mudharobahnya ya boleh juga diperbankan, walaupun konteks kita hari ini koperasi ya, tetapi dalam implementasinya syirkah mudharobah itu persis sama gitu, karena secara syariah mau koperasi mau perbankan ya mau apapun bentuknya ya syirkah mudharobah harus sama gitu. Artinya apa? Bahwa skema mudharobah ini tidak hanya ada di koperasi syariah, di perbankan syariah, di lingkungan masyarakat pun silahkan. Jadi kalau misalkan kemarin siapa nih, Anye Jihan mau membuka kegiatan usaha misalkan produksi dan berjualan pempek misalkan ya, dan membutuhkan dana untuk kegiatan usaha ini sebesar 10 juta, sementara Anda belum ada, padahal Anda punya keahlian dan pengetahuan tentang pembuatan pempek tadi, dan berencana membuka di kisaran mall Asia Plaza misalkan, membutuhkan dana sekitar 20 juta. Anda mencari investornya, hanya Jihan itu sebagai calon mudorib, pengelola. Datanglah misalkan yoga yang mendengar presentasi Anda dan menurut Anda calon investor yoga ini dia kira bahwa ini adalah menggembirakan investasi ini, sehingga calon investor atau calon sohibul mal merasa tertarik dan dia membiayai seluruh kegiatan dari proyek usaha tadi. Nah, investasilah yoga ini 20 juta. Kemudian dikelolalah, sepakat nih antara Jihan dan Anye ini. Bahkan sebelum yoga investasi dan Anye menjalankan usahanya, mereka berdua juga pasti sudah membicarakan tentang bagaimana pembagian keuntungan jika ada untung. Jika ada rugi pun bagaimana pembagian kerugiannya. Nah, skema yang barusan diilustrasikan saat yoga menjadi membiayai seluruh kegiatan usaha dari Anye ini total 100% oleh yoga, dan Anye yang menjalankan usahanya dari mulai produksi sampai marketingnya. Nah, ini sudah kategori mudharobah gitu ya. Jadi mudharobah itu kerjasama usaha dua pihak atau lebih, di mana satu pihak bertindak sebagai sohibul mal atau investor, tadi yoga di situ, dan satu pihak sebagai pengelola mudorib yang mengelola usaha dari kerjasama usaha itu. Sementara pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah. Dan yang menjadi sohibul mal harus membiayai ke 100% kebutuhan dari kegiatan usaha. Gitu. Berbeda nanti dengan musyarakah ya. Kalau musyarakah kedua belah pihak itu sudah sama-sama menempatkan dananya. Jadi baik Anye maupun yoga itu sudah sama-sama berinvestasi, ada modal. Walaupun modalnya tidak harus selalu sama ya gitu. Jadi 20 juta itu tidak selalu harus dari 10-10, bisa saja hanya cuma 1 juta, yoga 19 juta. Itu di pertemuan setelah UAS nanti itu ada di produk musyarakah. Baik, kembali lagi ke yang barusan mudharobah. Nanti setelah Anye menjalankan usahanya, ternyata hari ini ramai. Banyak sekali pesanannya, dan untungnya sampai sebulan ini bisa 10 juta. Nah, kalau nisbah tadi 50-50, 50-50, berarti 50% dikali 10 juta keuntungan
5 juta buat Anya, 5 juta buat Yoga sebagai sohibul mal atau investor. Tetapi jika keuntungannya menurun, ternyata hanya dapat 2 juta, misalkan, karena kan yang namanya usaha itu berbeda-beda ya keuntungannya. Kadang untung besar, kadang untung kecil, kadang tidak ada keuntungan sama sekali, kadang rugi, ya namanya juga usaha. Ya. Gitu. Makanya pembagian keuntungan dan kerugian itu ditanggung bersama-sama. Dan syirkah seperti ini sudah sesuai dengan syariah. Artinya diperbolehkan, mangga kalau mau dilaksanakan. Begitu. Di lingkungan masyarakat sudah banyak kerjasama seperti ini. Dulu Muhammad dengan Khadijah juga, dan yang menjadi sohibul mal itu adalah Siti Khadijah, yang menjadi mudorib Muhammad, ya, seperti itu. Nah, skema mudarobah ini tadi ya terjadi di simpanan. Jadi ya, kalau terjadi di simpanan, yang menjadi investornya adalah nasabah penyimpan atau anggota penyimpan. Yang menjadi pengelolanya adalah koperasi syariah atau perbankan syariah. Investor, sohibul mal atau anggota penyimpan itu bekerja sama usaha dengan koperasi syariah. Ya, jadi anggota koperasi itu berinvestasi berhak. Nah, kegiatan usaha koperasi apa? Kegiatan usahanya ya ini berbisnis di bidang lembaga keuangan yang membiayai juga. Nah, disinilah terjadi dua. Di satu sisi, koperasi syariah itu di simpanan mudharabah bertindak sebagai pengelola, mudorib, anggota penabunglah yang menjadi investor. Tapi saat uang itu sudah terkumpul, dikelola dengan kegiatan usaha lembaga keuangan berdasarkan pola syariah, maka koperasi juga melempar kembali kepada anggota yang membutuhkan, bisa saja dengan murabahah, jual beli, ada anggota yang butuh kulkas, dibiayai oleh koperasi syariah mendapatkan dana-dana itu hasil investasi dari sohibul mal yang simpanan sukarela mudharabah tadi. Jadi intinya si koperasi syariah itu bertindak dua pihak, intermediasi. Di satu sisi saat menerima simpanan mudharabah, koperasi bertindak sebagai mudorib, pengelola, anggota penyimpan bertindak sebagai investor. Di satu sisi saat koperasi membiayai anggota yang membutuhkan, baik itu nanti kenanya ke mudharabah, ke musyarakah, ke murabahah, ke bai salam, bai istisna, dan ijarah misalkan. Nah, di situ koperasi syariah bertindak sebagai investor, sebagai sahibul mal, ya, yang memodali. Dan anggota yang tadi melakukan pengajuan kebutuhan dana di situ bertindak sebagai mudharib. Nah, inilah uniknya di skema mudharabah. Nah, untuk meyakinkan dan dalam implementasinya, maka Bapak harap sebelum UTS ini coba Anda berkunjung ke setiap koperasi syariah terdekat, atau boleh juga ke perbankan syariah terdekat di wilayah domisili Anda, ya. Dan mintalah brosur di situ, coba Anda atau tanya-tanya. Syukur-syukur kalau punya dananya, Anda mulai mengimplementasikan. Misalkan kalau Anda mau jadi penabung, memilih simpanan mudharabah, ya. Berarti Anda itu bertindak sebagai sohibul mal. Perbankan yang Anda tadi tempat tabung bertindak sebagai pengelola atau pengusaha atau mudorib yang akan memanfaatkan investasi simpanan mudharabah Anda, ya, dan nanti Anda akan mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan nisbah yang ada di form saat Anda pengisian. Kalau tidak punya dananya, ya sudah berkunjung ke bank hanya untuk meminta penjelasan ataupun sekedar membawa brosur saja. Nah, maksud saya di brosur itu coba baca. Ada simpanan mudharabah, ada pembiayaan mudharabah. Ini yang tadi saya maksud bahwa koperasi syariah ini di satu sisi dia bertindak sebagai mudharib, nasabah penabung, anggota penabung sebagai sohibul mal,
Di satu sisi, koperasi bisa bertindak sebagai sohibul mal, sebagai investor. Dan nasabah yang membutuhkan dana itu bertindak sebagai mudhari. Begitu. Ya, ada dua sisi. Oke, saya kira cukup paham ya. Kita mengulang ya minggu kemarin ini. Dan ini juga sudah dasar asuna. Kemudian rukunnya kemarin ya. Ada 5, ada, tapi di sini ada 4 karena pelaku pemilik modal tadi sohibul mal dengan mudorib dipisah. Nah, yang saya katakan 5 adalah rukun itu ada sohibul mal, ada mudorib. Nah itu dijadikan 2. Kalau di slide yang ada di hadapan Anda ini pelaku ya. Jadi antara sohibul mal dengan mudorib itu disatukan sehingga rukun dan ketentuan akad mudharabah ini di sini menjadi 4. Mengatakan 5 karena tadi pelaku itu di split ya. Menjadi nomor 1 dan nomor 2. Pelaku itu pemilik modal tadi si apa itu sohibul mal atau investor kalau istilah orang ekonomi. Terus yang kedua sebagai pelaksana usaha atau mudhari ya. Kemudian ada rukun harus ada objek mudharabah. Baik modal, besaran modal yang dibutuhkan tadi, yang dibiayai 100% oleh sohibul mal, dan kerja, jenis usahanya apa. Tadi hanya pempek ya, bisnis pempek. Kemudian ada persetujuan kedua belah pihak, artinya dua-duanya sudah sepakat. Bahkan di situ ada ijab dan qabul. Kata yoga tadi, bismillah hanya yoga investasi di bisnisnya hanya investasi sebesar 20 juta. Mudah-mudahan usaha kita bersama mendapatkan berkah dan keuntungan yang melimpah. Anda yang mengelola, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, dan Allah berikan juga rezeki yang melimpah atas usaha yang dijalankan. Karena pada dasarnya itu usaha bersama. Kataannya sebagai mudhari, saya terima investasinya Anda, nah, saya terima nikahnya, cuma nanti ya ini sama juga saya terima investasi dari Anda, ini sebuah amanah dari investor dari Anda kepada kami sebagai pengelola usaha dan akan kami jalankan sebaik mungkin. Doakan saya bahwa usaha kita bersama mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Adapun nanti kalau ada keuntungan kita akan bagi. Nah ini menyangkut rukun yang keempat ya, yaitu nisbah keuntungan tadi. Apakah mau 60-40, 60 yoga, 40 hanya, atau sebaliknya 40 yoga, 60 hanya sebagai mudhari. Atau misalkan 45-55 silahkan. 30-70 atau 70-30 silahkan. Tergantung kesepakatan. Biasanya kesepakatan itu tadi diambil dari bargaining position. Jadi posisi besar tidaknya resiko dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Jika merasa sektor usaha ini adalah berat, sementara modalnya sebetulnya kecil, maka yang biasanya bergaining posisi di nisbah besar adalah mudhari, entah 70 bahkan entah 80. Mereka yang investor hanya 20. Tapi jika dirasa usaha ini biasa-biasa saja, sementara membutuhkan modal yang menurut halayak umum adalah modal yang besar, maka sepertinya ini bisa saja si sohibul mal yang meminta prosentasi agak lebih besar. Misalkan dia meminta 60, si mudhari 40, karena uang yang dikeluarkan oleh saya begitu besar nih. Bahkan saya pun harus merelakan untuk tidak bla 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 lah gitu. Intinya secara bergaining ya kalau disepakati ya silahkan, kalau tidak ya tidak apa-apa, boleh tawar-menawar. Kata mudharinya, wah jangan 60 atau udah saya pun capek nih mengerjakannya dan ini juga berat, udah gini aja, biarin saya yang 45, Anda 55, tetap lebih besar tapi
ada titik temu. Dua-duanya kalau sudah sepakat mengingat usaha ini berprospek misalkan, ya terjadi. Tapi kalau misalkan dua-duanya tidak merasa ada kesepakatan, ya mungkin investasi ini atau kerjasama usaha ini tidak terjadi. Si mudorib tadi akan mencari lagi investor yang lain yang mau sepakat dengan konsep dia. Gitu. Sebaliknya, sohibul mal atau investor yang tadi juga tidak sepakat dengan mudorib dengan proyek tersebut, maka si investor juga akan mencari lagi proyek-proyek usaha yang lainnya yang menurut dia layak untuk dia investasikan, termasuk dengan orang yang akan mengelolanya, yang menurut dia secara karakter, secara pengelolaan usaha yang akan mereka biayai itu menurut dia layak. Ini ya, sekira mudah-mudahan paham dengan penjelasan ini. Nah, ini jenis-jenis mudharabah. Ada 3 ya jenis mudharabah itu. Namun yang sering Anda nanti kalau ambil brosur, di brosur itu yang umumnya adalah 2, yaitu jenis mudharabah mutlaqah dan jenis mudharabah muqayyadah. Sementara sebetulnya dalam implementasinya itu berkembang menjadi 3, selain mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, itu ada mudharabah mustaroka gitu ya. Gitu. Nah, jenis yang pertama adalah mudharabah mutlaqah. Nah, mudharabah mutlaqah ini pengelola atau mudorib diberikan keleluasan dalam mengelola dan menjalankan modal. Nah, keleluasaan ini bisa menyangkut jenis usahanya, termasuk lokasi, tujuan usaha, pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Mungkin dia hanya menyarankan gini aja, manggawe usaha naon wae penting mahalal, itu madorot, itu menyalahi aturan agama dan aturan pemerintah. Gitu aja. Usahanya mau pempek, mau donat, mau martabak, mau fashion pakaian, itu dipersilahkan. Itu jenis kerjasama usaha 2 pihak atau lebih, di mana si investor menyediakan seluruh 100% permodalan yang dibutuhkan untuk membiayai proyek usaha yang dilakukan oleh mudorib. Tergantung, kalau fashion ya fashion butik misalkan. Nah, dan si pengelolanya itu diberikan keleluasaan. Jadi selain butik, dia juga mengelola kuliner di depannya. Dia juga mengelola kelontongan warung, ya dipersilahkan itu, dan mudharabah mutlaqah itu saja. Jadi diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk tidak harus selalu di proyek usaha yang dia presentasikan di awal. Dan di presentasi di awal dia ingin bahwa dia mengajukan permodalan kepada calon investor itu untuk proyek usaha butik misalkan. Tapi ternyata entah itu dirasa butiknya kurang laku, ataupun butik sebenarnya laku tapi ada peluang lain di depan toko butik itu, kita harus melaksanakan semacam warung kecil untuk kebutuhan yang belanja ke butik misalkan, itu dipersilahkan. Karena dalam mudharabah mutlaqah ini si pengelola oleh investor, oleh sohibul mal diberikan keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal usaha, termasuk belanjanya mau kemanapun dipersilahkan. Yang penting bisa bermanfaat untuk kemajuan usaha yang mereka jalankan. Artinya bisa lebih murah, kualitas lebih bagus, yang dipersilahkan. Tidak ada keharusan, ya nanti saya investasi di Anda, tapi Anda belanja bahan baku untuk produk usaha kita bersama harus di toko anu. Oh, itu sudah ditentukan. Terus saya investasi di usaha Anda, tadi kata Yoga, khusus di PMP. Jadi kalau Anda punya peluang lain, tolong jangan gunakan investasi dari saya kepada Anda, karena saya, nah itu mah nanti mudharabah muqayyadah. Nah, mudharabah muqayyadah. Kalau mudharabah mutlaqah
itu mutlak diberikan kebebasan gitu ya. Nah, ini skemanya mutlako itu. Jadi ada anggota atau nasabah kalau di perbankan, nah, diberikan simpanan. Oh, ini kalau ilustrasinya di simpanan ya, simpanan mudharabah. Nah, jadi si anggota atau nasabah penyimpan ini berinvestasi dalam bentuk simpanan mudharabah pada koperasi syariah. Kemudian dalam pemanfaatannya si koperasi syariah boleh menggunakan tidak hanya harus ke mudharabah, ke musyarakah, ke bai salam. Jadi kalau ada peluang usaha yang menggiurkan dan akan bermanfaat untuk keuntungan koperasi yang pada akhirnya menjadi keuntungan juga buat anggota penyimpan, maka koperasi di situ diperbolehkan. Itu di mutlaqah ini diberikan kebebasan. Kalau tidak diberikan kebebasan kayak muqayyadah, berarti si anggota penyimpannya itu, saya investasi di koperasi syariah Anda, tolong investasi saya Anda kelola khusus untuk investasi mudharabah saja. Jadi mungkin kayak membeli kulkas, mau murabahah, mau sewa, mau apa, tolong jangan dibiayai ke wilayah sana. Gitu kalau muqayyadah ya. Kalau mutlako diberikan kebebasan, mangga. Tapi walaupun mutlako diberikan kebebasan, tidak serta-merta misalnya koperasi syariah berinvestasi di pembelian bisnis ganja misalkan. Nah, itu tidak boleh. Walaupun mutlako diberikan kebebasan, tapi harus memenuhi rukun dan syarat. Syaratnya ya harus dijalankan pada bisnis-bisnis yang sudah sesuai syariah maupun aturan-aturan pemerintahan. Kan itu melanggar norma-norma, baik norma kenegaraan maupun norma agama. Gitu, ya. Ya, baik ya. Mudharabah mutlaqo itu si pengelola mudharib itu diberikan kebebasan oleh sahibul mal investor untuk mengelola investasi itu tidak hanya sekedar ke usaha yang dulu dipresentasikan. Kemudian jarak, waktu, tempatnya bisa di Sumedang, kemudian buka cabang di Majalengka, boleh. Mudharabah mutlaqo. Intinya diberikan keleluasaan ya. Tapi keleluasaan ini juga harus berdasarkan syarat dan norma-norma syariah. Jadi diberikan keleluasan, bukan tadi membiayai modal usaha seorang wanita untuk mangkal di warung remang-remang misalkan beli listrik, bukan seperti itu juga ya, karena itu tidak memenuhi syarat. Itu mutlaqo. Nah, kemudian mudharabah muqayyadah ini sebaliknya dari kerjasama usaha mudharabah mutlaqo muqayyadah ini. Dimana kalau di mutlaqo si pengelola atau mudharib diberikan keleluasaan untuk mengelola usaha tidak hanya di satu sektor usaha, di tempat usaha tidak hanya di satu tempat, diperbolehkan ya membuka cabang-cabang yang sekiranya memungkinkan dan bakal memperoleh keuntungan yang bagus buat usaha mereka bersama, itu dipersilakan, itu mutlak. Kalau muqayyadah itu pemilik modal sudah, jadi si investornya itu sudah menentukan usaha yang harus dijalankan. Misalnya di masyarakat itu si investor sudah menentukan bahwa usaha yang harus dilakukan oleh pengelola atau mudharib itu hanya di bidang pertanian ikan lele misalkan. Jadi dia itu membiayai modal usaha petani lele itu yang khusus untuk lele. Jadi nanti saat lele itu terjual, dia tidak boleh membelikannya kembali kepada bisnis selain lele. Atau si investor itu dia khusus membiayai permodalan kepada mudharib itu di peternakan ayam petelur. Misalkan. Pada saat ada peluang usaha untuk di luar ayam petelur, si mudharib tidak diperkenankan menggunakan investasi yang dari sohibul mal yang menitipkan amanat khusus di ayam untuk menggunakan dana bisnis modal ayam tadi di bisnis yang lainnya. Nah, itu sudah ditentukan ya.
Bisa juga si sohibul mal menentukan dari sisi tempat usaha gitu ya. Jadi si sohibul mal atau si investor sudah menentukan tadi jenis usahanya, misalkan harus dileleh. Ia pun menentukan bahwa usaha produksi pertanian ikan lele harus dilaksanakan di tempat A, kecamatan A gitu ya. Dan manakala mau buka cabang di rumahnya pengelola atau di wilayah lain, maka tidak diperkenankan karena sifatnya muqayyadah itu pemilik pemodal sahibul mal menentukan usaha yang harus dijalankan. Intinya ada pembatasan-pembatasan baik dari sisi jenis usaha maupun dari tempat usaha dan lain sebagainya, dari jenis usaha, lokasi, jangka waktunya juga, dan tujuan usaha yang harus sesuai dengan kesepakatan. Jadi tujuan usahanya tadi misalkan nanti pun kalau ada keuntungan buat saya itu silakan Anda wajib gunakan untuk donasi ke panti asuhan A misalkan. Itu juga sudah ditentukan tujuan usahanya, kesepakatan dan apa yang ditentukan oleh pemilik modal. Intinya kalau mutlaqo itu diberikan keleluasaan baik dari sisi jenis usaha, lokasi, jangka waktu dan lainnya, ya. Tapi kalau muqayyadah itu dibatasi. Gitu. Pada saat perbankan membuka simpanan mudharabah itu tidak menggunakan, coba aja Anda buka brosurnya ya saat Anda datang ke bank tadi. Di simpanan bank itu tidak menggunakan simpanan mudharabah muqayyadah. Kenapa? Karena kalau simpanan mudharabah muqayyadah, si perbankan yang menerima investasi dari para penyimpan sebagai investor, sebagai sohibul mal, tidak diberikan keleluasaan. Dan di formulir yang diisinya berarti si nasabah harus menentukan jenis investasi dia akan diinvestasikan kemana, apa ke obligasi, apa ke saham, apa ke reksadana misalkan ya. Nah itu mudharabah muqayyadah. Tetapi kalau mudharabah mutlaqah, simpanan mudharabah dari seluruh masyarakat yang menjadi nasabah penyimpan di bank syariah tersebut diberikan keleluasaan. Bank itu berikan keleluasaan. Jadi kalau nanti dana orang simpanan mudharabah orang Sumedang kemudian diinvestasikan oleh bank syariah cabang Sumedang ke bank syariah cabang Cirebon misalkan, itu boleh-boleh saja karena mudharabah mutlaqah diberikan kebebasan. Nah, bukan berarti tidak mau di Sumedang, bisa saja di Sumedang banyak yang nabung, tapi sedikit yang mengajukan kredit supaya tidak idle, sementara di Cirebon banyak sekali yang mengajukan kredit. Jadi kenapa tidak? Supaya tidak idle, dananya karena bank juga punya biaya-biaya yang harus dibiayai, termasuk berhitung bagi hasil dengan para penyimpan simpanan mudharabah, maka keputusan cabang Sumedang untuk melakukan pembiayaan mudharabah ke cabang Cirebon yaitu sebuah hal yang wajar dan logis dan secara akal tidak melanggar aturan karena produk simpanan mudharabah yang dilakukan Bank Syariah Cabang Sumedang tadi adalah mudharabah mutlaqah yang diberikan kebebasan baik dari sisi jenis usaha, lokasi maupun jangka waktu itu ya. Jadi bedanya mudharabah muqayyadah dan mutlaqah itu adalah tadi seperti tadi. Kemudian apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan? Sebenarnya tidak ada kelemahan dan kelebihan. Jadi dua-dua ini bisa diambil tergantung kondisi dan tujuan dari Anda investasi. Kalau tujuan Anda investasi merasa bahwa Anda harus di sektor usaha yang satu supaya spesifik, ya berarti Anda syaratkan kepada si pengelola, kalau Anda jadi investor ya, kepada pengelola untuk terus di bidang itu. Nah itu sudah muqayyadah. Ya.
Kalau Anda merasa bahwa investasi Anda khawatir kalau dilarikan keluar kota, luar provinsi itu disalahgunakan dan Anda tidak tahu, kemudian Anda membatasi, tolong jangan. Nah, itu juga sudah muqayyadah. Jadi muqayyadah dan mutlaqah sebetulnya tergantung dari tujuan si sohibul mal dan mudorib tadi seperti apa. Jadi sebetulnya kalau dibicara ada kelemahan ataupun ada kelebihan, tidak ada. Jadi justru dua jenis ini memiliki keuntungan dan kemanfaatan tergantung dari tujuan dan niat dari usaha si sohibul mal dan si mudorib ini gitu. Kalau memang dua-duanya punya tujuan yang sama bahwa ya kita terima usaha ini khusus di Sumedang saja, tidak akan ke luar kota gitu ya. Nah, mudorib dan sohibul maupun menyepakati karena ada tujuan dan misi visi yang sama ya tidak masalah. Bukan berarti mutlako di situ lemah buat mereka, tidak, karena menurut mereka hari ini sohibul mal tidak mau jenis usaha yang lain dan tempat usaha yang lain selain di Sumedang, dan si mudori pun sepakat karena dia juga tidak ada keinginan untuk buka cabang di luar dan dia pun tidak punya keahlian untuk spesifik di bidang yang lain. Dia merasa hanya satu spesifik itu, sehingga dua-duanya merasa bahwa yang disepakati saat itu mudharabah muqayyadah, ya tidak masalah. Tapi bagi sebagian usaha yang memang ruang geraknya visi, tujuan, misi dari si perusahaan sebagai pengelola tadi emang ingin go internasional atau nasional, ya dia akan mencari seorang investor yang punya visi yang sama. Jadi kalau dia ketemu dengan visinya lokalan, ya tidak akan terjadi, saya kira, di satu sisi ingin mutlaqoh yang ingin ada kebebasan, di sisi lainnya muqayyadah karena dia investor lokalan tidak mau ke yang lain. Di situ tidak terjadi. Makanya yang satu sohibul mal akan mencari mudorib lain, yang satu visi, dan si pengelola sohibul mal tadi akan mencari investor yang lain yang satu visi dengan dia, gitu, yang diberikan keleluasaan. Jadi tidak ada kelemahan dan kelebihan. Ini tergantung kondisi dari tujuan, visi, misi dari kedua belah pihak, baik mudorib maupun sohibul mal. Tergantung ya. Kalaupun tadi berbeda, ya biasanya tidak terjadi kesepakatan. Investor tidak terjadi berinvestasi, mudorib tidak terjadi menerima investasi dari investor tadi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, dan ini jarang ada di brosur yang kalau Anda ambil di perbankan ya atau di koperasi jarang terjadi yang pembiayaan mudharabah si investasi tadi. Mi ucing lebat tadi ya gitu. Nah, mudharabah muqayyadah ini terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah muqayyadah on balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menempatkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh koperasi syariah. Misalnya disyaratkan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan untuk nasabah tertentu. Kemudian ada mudharabah muqayyadah off balance sheet ya. Jadi di mudharabah muqayyadah juga dibagi menjadi dua lagi ya. Tapi yang jelas kalau di simpanan di perbankan mudharabah muqayyadah ini jarang ada ya. Biasanya dia menginginkan terutama pihak bank karena memiliki visi misi supaya penggunaan dananya lebih leluasa, dia itu sebetulnya menawarkan kepada para investor simpanan itu dengan mudharabah mutlaqoh. Kalau nggak percaya coba aja dicari ya, dibuka. Cuma ini hanya menerangkan ya. Jadi mudharabah muqayyadah itu kalau di perbankan, di koperasi syariah, di simpanan itu jarang diimplementasikan. Kenapa? Karena koperasi syariah dan perbankan syariah tidak ada keleluasaan, ya seperti itu. Kemudian jenis mudharabah muqayyadah yang kedua adalah
off balance sheet. Nah, jadi jenis mudharabah ini penyaluran dananya langsung kepada pelaksana usahanya. Operasi syariah bertindak sebagai perantara, arranger. Jadi si yang tadi kan dia itu punya keterbatasan, si muqayyadah itu kan berbeda dengan mutlaqoh. Nah, jadi membatasi baik dari sisi jenis usaha, kemudian lokasi, tempat. Nah, untuk yang off balance sheet ini, si operasi syariah itu hanya sebagai media intermediasi saja yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Nah, Pak, Bapak ini petani kangkung, ini ada nasabah kami pedagang kangkung. Bapak mau investasi khusus di kampung, nah itu kan udah muqayyadah tuh. Kemudian jangan dibawa keluar, tapi kita ini hanya sebagai intermediasi koperasi syariahnya. Jadi pemilik dana tadi yang petani kangkung dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh si pedagang kangkung. Kita mempertemukan petani gula dengan produksi kue yang membutuhkan gula. Nah, itu yang investasi gula kepada kue karena kue membutuhkan banyak dana, sementara dia investasi dalam bentuk gula, gitu ya. Dan si pemilik dana ini menerapkan syarat-syarat si pengusaha gula tadi yang harus dipenuhi oleh koperasi syariah dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai. Jadi ke koperasi teh, abi investasikan tuh penuh kue bolu tadi, ya abi investasinya sekian dalam bentuk gula, ulah ke mana? Kudu kasih tukang bolu tadi, kudu ke tukang kangkung tadi. Itu udah muqayyadah kan, ada pembatasan. Cuma off balance sheet itu, jadi si koperasi itu diberikan persyaratan-persyaratan. Kalau di on balance sheet itu simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh perusahaan disyaratkan untuk bisnis tertentu. Ya, kalau off balance sheet, penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya. Syariah bertindak sebagai perantara. Jadi ngaliwat hunkul gitu, hanya laporan. Kalau tadi mudharabah on balance sheet memang membatasi, tapi si nasabahnya diberikan keleluasaan oleh koperasi syariah. Cuma bentuk jenis dan investasinya tetap sudah ditentukan oleh si sahibul mal pertama. Nah, ini skema mudharabah muqayyadah. Hampir sama juga dengan mudharabah mutlaqoh, cuma bedanya di sini itu sudah ada pembatasan proyek tertentu. Sehingga pihak koperasi syariah harus mencari istilahnya mitra-mitra yang akan dibiayai itu yang sesuai dengan kategori dari si investor. Gitu. Ya. Misalkan investornya, ini saya investasi di koperasi syariah Anda, tapi tolong investasi saya nanti hanya disalurkan untuk bidang-bidang konstruksi saja. Nah, begitu ada proyek konstruksi atau sebelum ada proyek konstruksi, dana ini belum diapa-apain gitu. Nah, ini yang on balance sheet. Kalau yang off balance sheet adalah sebetulnya si investor ini sudah ketemu dengan si proyek usaha konstruksi ini. Cuma dia tidak mampu mengelola, mempercayakan operasi syariah dengan syarat-syarat tadi. Tapi sebetulnya si investor ini sudah ketemu dan proyek usahanya pun sebenarnya recommended dari investor tadi. Kalau yang on balance sheet kan itu operasi syariah yang mencarikan. Posisinya belum ada. Nah, yang ketiga ini adalah mudharabah mustarakah. Jadi mudharabah mustarakah ini merupakan investasi. Kan kalau mudharabah ini sebetulnya ada juga yang menyebutnya musyarakah. Ya. Jadi dalam mudharabah mustarakah ini sudah terjadi perpaduan antara investasi dari mudharib dengan investasi dari investor sahibul mal. Tapi perpaduan prosentasi ini diakibatkan dalam proses perjalanan mudharabah. Awalnya mungkin biasanya awalnya itu tidak mudharabah
belum menjadi mudharabah mustarokah. Tapi bisa saja awalnya itu mudharabah mutlaqoh dan atau mudharabah mustarokah, mudharabah muqayyadah gitu ya. Tapi jenis mudharabah mutlaqoh maupun muqayyadah karena di akhir harus mengembalikan investasi ya, dan menurut mudhari merasa berat karena kalau kontraknya habis kan investasinya harus dibalikin. Kalau investasi yoga tadi dia hanya 20 juta, itu saat kontrak itu 1 tahun, berarti di tahun bulan ke-12 hanya harus mengembalikan investasi 20 juta ke yoga kalau tidak diperpanjang ya. Itu bisa terjadi di mutlaqoh maupun muqayyadah. Nah, kemudian apa yang dibagi yang dihitung tiap bulan itu bagi hasil tergantung dari keuntungan. Nah, saat kontraknya habis selama 1 tahun, maka Anya harus mengembalikan modal investasi dari yoga jika yoga tidak ingin memperpanjang kerjasama usaha tadi. Gitu. Kan buat Anya merasa berat tuh, aku target nih orang lagi sepi, orang lagi rame, misalkan kok investasi diambil, ya nggak tahu, mungkin yoga ada kebutuhan keluarga atau yang lain sebagainya, atau mungkin tidak ada kepercayaan kembali baik dari sisi profitnya kurang mengembirakan maupun dari sisi pengelolaan yang kurang mengembirakan. Intinya yoga sebagai sohibul mal, sebagai investor ingin mengambil investasi itu karena kontraknya juga sudah habis. Nah, bagi Anya kan atau bagi mudhorib tidak sedikit yang merasa keberatan karena belum siap mungkin ya, dan dia bermohon untuk investasinya diperpanjang. Tapi karena bersikukuh akan diambil, nah, mudhorib ini merasa berat kan. Nah, maka dalam akad mudharabah selanjutnya ada permintaan dari mudhorib untuk mencicil. Jadi pada saat tiap bulan itu menghitung bagi hasil, berapa hak sohibul mal, berapa hak mudhorib, tetapi mudhorib pun mulai mengembalikan permodalan asal. Nah, hanya tadi saat yoga di bulan pertama itu berinvestasi 20 juta untuk jangka waktu kontrak 1 tahun. Nah, di bulan pertama ada keuntungan 1 juta, nisbahnya 50-50, 500.000, 500.000. Nah, hanya setelah menghitung bagi hasil tadi, dia juga berinisiatif untuk mencicil mengembalikan investasi yang 20 juta dari yoga. Misalnya dia 250.000, tadi 500 sudah, kemudian bagi hasil haknya hanya juga dibayarkan. Maksudnya itu supaya tidak saat kontraknya habis, yoga mengambil kontrak, si investor mengambil investasinya, kita tidak kaget dengan pengambilan investasi tadi yang akan mengganggu terhadap operasional usaha kita. Nah, kemudian ada dicicil ya seperti tadi. Nah, bentuk proses pencicilan ini ya yang sudah disepakati dari awal di sini tidak disebut mudharabah mutlaqah atau muqayyadah, tapi disebut dengan mudharabah mustarokah. Jadi jika Anda ingin berencana bahwa permodalan yang awal 100% oleh sohibul mal yang di tengah perjalanan akan dimulai dicicil, sebut saja ya pokoknya, itu kategorinya mudharabah mustarokah. Tujuannya adalah memudahkan dalam pengembalian investasi saat investasi kontrak kerjasamanya habis. Kemudian muncul pertanyaan, Pak, kan sudah ada di bulan pertama memang utuh mudharabahnya bahwa investasi 100% dari sohibul mal. Pengelola mudharib hanya mengelola saja. Oke lah nisbahnya kalau 50-50. Tapi saat si mudharib mulai mengembalikan sedikit demi sedikit investasi dari sohibul mal, apakah nisbahnya tetap 50-50? Nah, di sini juga tentu saja berubah karena modal sohibul mal tidak 100% lagi di 20 juta. Kalau tadi Ani sudah mengembalikan 250.000, berarti modal yoga itu investasinya tinggal 19.750.
permodalan yang ada di usaha PMP Anya tetap 20 juta. Berarti ada kontribusi investasi dari Anya sebagai pengelola sebesar 250.000. Dan di situ sudah berbaur investasi. Apalagi di bulan kedua, Anya sudah membayar kembali, mengembalikan investasi misalkan 1 juta, jadi 1.250.000. Berarti investasi yoga sudah tidak utuh 20 atau 19.750.000 lagi, malah tinggal 18 juta sekian. Dan Anya sebagai pengelola Mudorib punya modal 1.250.000. Dan di situ Anya lah yang mulai merangkak naik di nisbah, karena dia selain sebagai pengelola yang mengelola usaha mereka bersama, ya mereka juga punya kontribusi dana, sehingga nisbah keuntungannya pun harus berubah. Nah, itulah mudharabah mustarokah ya. Jadi mudharabah yang kerjasama usaha dua pihak, di mana satu pihak bertindak sebagai investor yang membiayai seluruh biayanya 100%, dan satu pihak sebagai pengelola, sementara keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah, tetapi berencana bahwa pengelola ini akan mulai mengembalikan di tengah perjalanan investasi sedikit demi sedikit investasi dari sahibul mal atau investor. Nah, jika sudah direncanakan seperti itu, maka sudah tidak aneh jika dalam perjalanannya si mudharib sudah mulai mengangsur atau mengembalikan besaran investasi yang dilakukan oleh sahibul mal. Tujuannya supaya di akhir tidak merasa berat, dan inilah yang disebut dengan mudharabah mustarokah. Gitu ya. Dan perlu ada penghitungan bagi hasil atau nisbah yang direvisi di tengah perjalanan seiring besar kecilnya uang yang dikembalikan mudharib kepada sahibul mal atau kepada investor gitu ya. Nah, berakhirnya sirkah mudharabah bagaimana? Ya, kalau sudah habis batas waktu kontrak kerjasama mudharabah ya sudah habis ya. Waktu yang sudah ditentukan, kayak tadi 1 tahun ya sudah berakhir. Boleh diperpanjang, boleh juga tidak. Nah, mengantisipasi tidak diperpanjang dan mudharib dituntut untuk mengembalikan investasi dari investor yang lumayan besar dan terkaget, maka biasanya mudharabah mustarokah menjadi opsi dari kerjasama mudharabah antara dua pihak tadi ya. Kemudian berakhirnya mudharabah, salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri, membatalkan, tapi juga hak-haknya dikembalikan. Misalkan mudharib yang membatalkan, tidak lantas investasi dari investor itu dibawa nggak dikembalikan, tidak juga ya dikembalikan. Mungkin saja dia mungkin sakit karena mengundurkan diri, atau usaha yang akan dilaksanakan ternyata terkendala harga-harga yang menjadi naik, sehingga agak keberatan nanti dalam proses keuntungan dan berbagi hasil. Daripada nanti terjadi apa yang dikhawatirkan, mendingan mengevaluasi dan dalam arti mengundurkan diri, uangnya tetap dikembalikan. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Bisa saja kan saat beroperasi, misalkan di luar dugaan Allah menakdirkan lain, ya itu ya beres, masa harus terus tetapi yang menjadi hak dan yang menjadi hak kedua belah pihak itu tetap harus dibereskan ya, harus diurus. Kemudian yang keempat, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha, LH, tidak mau malas-malasan ya, kemudian marah-marahin terus, artinya dia tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha. Dan yang kedua, modal sudah tidak ada atau ada bencana ya, membawa banjir, modal usaha ya berakhir, dan si menanggung kerugian biaya, si mudharib juga menanggung kerugian waktu dan tenaga ya, dia sudah bersusah-susah payah ya tetap rugi juga seperti itu. Nah, ini ada contoh perhitungan tabungan simpanan sukarela mudharabah pada Kopres Syariah. Termasuk juga nanti Anda kalau buat brosur, di brosur itu ada contoh perhitungannya. Misalkan saldo rata-rata tabungan Pak Sarman bulan Agustus 2008 10 juta. Bulan
setengah dan anggota 60-40. Ini nisbahnya. Bila saldo rata-rata terlunas ke anggota koperasi tersebut 2 miliar dan pendapatan koperasi yang dibagi sektor anggota lunas 123 juta, maka bulan tersebut Pak Sarman memperoleh bagi hasil tabungan dia dibanding seluruh total investasi yang nabung dikali pendapatan koperasi waktu itu 123 dikali nisbah untuk anggota investor mudharabah adalah 40%, sehingga bagi hasil buat Pak Sarman dari investasi 10 juta itu sebesar 246. Ini karena keuntungannya 123. Kalau Pak Sarman misalkan investasinya tetap 10 juta, nggak ditambah, nggak dikurang. Tapi pendapatan koperasinya lebih besar, jadi 200 juta. Ya, keuntungan buat Pak Sarman juga lebih besar lagi. Atau sebaliknya, kalau keuntungan koperasinya menurun, walaupun investasi Pak Sarman tetap, bahkan ditambah sedikit, jadi 12 juta, mungkin keuntungannya juga menurun karena pendapatan koperasinya menurun. Seterusnya ya, kalau itu dan rugi dihitung bersama bagi hasil. Nah, ini contoh perhitungan deposito mudharabah. Hampir sama juga. Nah, misalkan Bu Fitri investasi mudharabah kerjasama usaha, Bu Fitri sebagai investor dan koperasi sebagai pengelola mudharib untuk jangka waktu 1 bulan sebesar 2 juta. Perbandingan bagi hasilnya 48 untuk koperasi, 52 untuk anggota yang deposito. Dalam hal ini juga Bu Fitri juga. Bila total saldo deposito semua yang investasi atau simpanan deposito mudharabah 200 miliar dan pendapatan koperasi waktu itu 3 juta. Berarti investasi deposito Bu Fitri 2 juta berbanding 200 miliar, karena yang investasi ternyata banyak, tidak hanya Bu Fitri hanya 2 juta per 200 miliar saja, ada banyak orang lain juga ternyata yang investasi deposito. Dikali keuntungan bulan itu 3 juta, maka keuntungan untuk Bu Fitri dari investasi 2 juta itu sebesar 15.600. Nah, bisa berubah, padahal investasi Bu Fitri tetap 2 juta dan total yang investasi tetap 200 juta. Ya, bisa berubah tergantung pendapatan dari koperasi syariah. Jika pendapatannya naik dari 3 juta jadi 10 juta, maka pendapatan Bu Fitri pun akan naik 3 kali lipat, lebih, bisa 15, 45, 50 ribu lebih ya. Itulah untuk kalau turun dari 3 juta ya turun lagi. Ya. Nah, kalau tadi 2 contoh perhitungan dari simpanan, baik simpanan sukarela mudharabah maupun simpanan rela berjangka ya atau deposito. Nah, kalau ini operasi yang membiayai mudharabah kepada anggota yang membutuhkan permodalan. Jadi di sini operasi yang bertindak sebagai sohibul mal. Sedangkan Bapak Asep sebagai anggota koperasi syariah FYZ bermaksud membuka usaha baru, bengkel sepeda. Nah, setelah dikalkulasi semua kebutuhan modal usaha bengkel tersebut sebesar 15 juta. Dan Bapak Asep belum punya modal untuk memulai usaha tersebut. Padahal kemampuan Pak Asep dalam perbengkelan sangat handal. Saat ini beliau bermaksud mengajukan pembiayaan modal usaha kepada koperasi syariah. Ya. Omset bengkel tersebut diperkirakan 2.300.000 per bulannya. Sementara jika koperasi syariah jadi investasi, dia sebagai investor, sohibul mal, maka nisbah yang disepakati oleh Pak Asep dan koperasi adalah 40 untuk koperasi investor, Pak Asep sebagai pengelola 60. Dan pihak Asep meminta kerjasama ini sekitar 2 tahun. Ya. Karena kalau 1 tahun mungkin dia belum ada tutup nih, ya dia dan keduanya sepakat untuk dilaksanakan kerjasama usaha ini. Nah, di sini skemanya seperti ini. Jadi koperasi syariah anggota Pak Asep. Pak Asep punya skill dan knowledge tadi di bidang perbengkelan dan koperasi syariah investasi 100% yang dibutuhkan oleh Pak Asep untuk mengelola usaha bengkel tadi.
nisbah Pak Asep tadi 60-40 yang sudah disepakati. Keuntungan nanti akan dibagi berdasarkan nisbah, dan setelah 2 tahun Pak Asep pun selain membagi nisbah keuntungan juga harus mengembalikan modal yang pernah diinvestasikan oleh koperasi syariah. Dan skema ini tidak harus selalu terjadi di koperasi syariah. Antara Bapak Asep dengan Bapak Maman dengan Bapak Tatang pun boleh dilakukan. Tergantung siapa yang jadi pengelola, siapa yang jadi investornya, tergantung. Ya, jadi tidak selalu harus koperasi syariah. Intinya produk pembiayaan mudharabah ini sudah sesuai syariah dan boleh dilaksanakan oleh kita, terutama yang mayoritas muslim, begitu ya. Nah, begitu barangkali adik-adik mahasiswa dan mahasiswi beberapa contoh dan penerangan dari syirkah mudharabah yang terjadi di koperasi syariah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ini bisa menjadi capaian pembelajaran, adik-adik bisa mengetahui, kemudian memahami dan menjelaskan serta bisa mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Tidak sekedar nanti beres di ujian tengah semester atau ujian akhir semester saja yang Anda paham hasilnya bagus ya. Tetapi sebetulnya bagaimana mengimplementasikan di lapangan. Baik Anda sebagai pekerja bank syariah, pekerja koperasi syariah, maupun sebagai anggota ataupun sebagai nasabah bank syariah. Bahkan bisa saja nanti di lingkungan masyarakat pun terjadi antara adik dan kakak Anda yang bekerja sama usaha yang apa gitu ya, dan menggunakan prinsip mudharabah. Teman-teman Anda juga memungkinkan, dengan dosen dan lain sebagainya juga memungkinkan. Mungkin Anda sudah punya proposal, proyek usaha, tetapi dananya belum ada, bisa saja presentasi di hadapan dosen. Nah, dosen tadi bertindak sebagai calon investor yang mudah-mudahan berinvestasi di usaha Anda. Dan nanti saat ada keuntungan, Anda berbagi hasil dengan beliau, dan Anda pun memberikan manfaat buat mereka, mereka pun mendapatkan manfaat dari usaha Anda. Dan saya kira usaha itu akan berjalan dengan lancar. Ke depan saat kontraknya habis bisa saja diperpanjang atau tidak diperpanjang juga. Ya, silakan, itu resiko dari tadi kita sudah jelaskan kapan berakhirnya kerjasama kita. Ya, salah satunya tadi kontraknya yang sudah beres. Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 5 pada mata kuliah koperasi syariah, saya kira pada pagi hari ini penyampaian dari syirkah mudharabah cukup sudah selesai, dan minggu depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan semuanya bisa memahami tentang capaian pembelajaran sampai hari ini di syirkah mudharabah dan implementasinya pada koperasi syariah dengan baik dan benar. Dan mudah-mudahan sehat selalu buat kita semua dan sukses selalu buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilafan. Kalaupun ada benar, itu jelas datang dari Allah. Dan kalaupun banyak sekali kesalahan, itu juga sudah jelas karena kehilafan dan kebodohan saya, terutama sebagai manusia biasa dalam penyampaian penerangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, banyak manfaatnya, dan mudah-mudahan juga bisa diaplikasikan oleh adik-adik. Sehingga saya berharap semua mahasiswa-mahasiswi di sini kelak sudah keluar sukses semua ya, yang dapat menjadi bekal nanti ilmu ini untuk menjalankan kehidupan Anda di kemudian hari, dan Anda bisa sukses dengan ilmu ini. Itu saja barangkali, mohon maaf sekali lagi ada kekurangan, kesalahan, dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.